Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai uji capaian pembelajaran semester yang pertama untuk yang SMP Bahasa Indonesia kelas 7 ya, atau kelas 1. Oke, kita mulai saja ya. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Di sini ada sebuah paragraf. Silahkan adik-adik bisa baca ya. Di sini mengenai Sungai Ciliwung adalah sungai yang melintasi 3 kota, yaitu Bogor, Depok, dan Jakarta. Sungai ini termasuk sungai terbesar di kota itu dan alirannya membelah ibu kota Jakarta. Menurut penelitian tahun 2019 dengan judul Reverse Plastic Emission from Jakarta into the Ocean, sungai ini adalah penyumbang plastik tertinggi di dunia. Wah, hebat ini. Amazing ya. Amazing peringkat kita, peringkat terburuknya ini. Ini padahal ibu kota negara ya, seperti ini. Ini sebenarnya prestasi yang sebenarnya tidak membanggakan ya, membuat miris ini seperti ini. Sampah plastik bertebaran cukup banyak di badan sungai, ditambah lagi sampah rumah tangga yang menambah tak sedap dipandang mata. Beberapa industri yang ada di sekitar sungai juga mengalirkan limbahnya ke sungai itu. Beberapa industri yang ada di sekitar sungai juga mengalirkan limbahnya ke sungai itu. Nah, kemudian ada kalimat lanjutnya. Ini mestinya nanti kita diminta untuk melanjutkan pada kalimat berikutnya. Nomor 1. Pendeskripsian objek dalam paragraf tersebut paling menonjol dengan penginderaan jelas. Untuk bisa melihat Sungai Ciliwung ini adalah kita memakai indera penglihatan yang A. 2. Manakah kalimat simpulan yang sesuai untuk mengisi nomor 6 pada paragraf deskripsi tersebut? Nah, kita evaluasi. Tadi kalimat yang kelima atau kalimat sebelumnya itu kan mengenai beberapa industri yang ada di sekitar sungai juga mengalirkan limbahnya ke sungai itu. Mestinya meskipun kotor, air sungai itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan ya? Penduduk di sekitar sungai sering membuang sampah di sana sehingga menumpuk, bukan? Pembuangan limbah ke sungai itu dapat mengancam lingkungan, itu juga bukan. Nah, mestinya adalah karena pembuangan limbah industri ke sungai itu, kondisi itu sangat memprihatinkan dan menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakatnya. Jadi jawabannya adalah yang D. 3. Ungkapan perasaan negatif terhadap deskripsi objek tersebut terlihat dalam kalimat nomor. Nah, deskripsi perasaan negatif. Perasaan negatif bisa kita lihat pada nomor deskripsi negatif. Deskripsi negatif itu menggambarkan sesuatu hal yang negatif. Tentunya adalah ini. Sampah rumah tangga yang menambah tak sedap dipandang mata. Seperti kalimat keempat. Kemudian, industri yang ada di sekitar sungai juga mengalirkan limbahnya ke sungai. Ini juga perasaan negatif. Karena pada deskripsinya orang buang sampah ke sungai itu kan buruk, perbuatan buruk. Pasti akan menimbulkan perasaan negatif. Jadi yang benar pernyataannya adalah 4 dan 5. 4 dan 5 yaitu D. Lanjut ke teks berikutnya. Musim panas kini telah tiba, pergilah Cynthia si kumbang kecil mencari kawannya si belalang. Hai kawan, tahukah kamu Ratu Bunga sebentar lagi menikah dan kita juga diundang ke pesta besar. Ayo kita berangkat bersama-sama sekarang, katanya dengan penuh semangat. Sebagai pemusik yang selalu diundang di berbagai pesta besar, belalang segera membawa biola kesayangannya bersama kumbang kecil menuju ke pesta itu. Keduanya berjalan menyusuri lembah menuju ke tempat pesta Ratu Bunga. Beberapa waktu napasnya terengah-engah kelelahan, tetapi mereka tetap melanjutkannya. Namun, karena rasa lelah yang tak karuan, mereka akhirnya istirahat. Dalam istirahatnya, Cynthia menyampaikan sebuah gagasan. Ternyata, perjalanan kita lelah juga ya. Bagaimana kalau kita membuat kereta? Ujarnya. Namun, yang akan menarik keretanya siapa ya? Kita tidak punya siapa-siapa. Ternyata, pembicaraan itu didengar oleh ibu ulat yang tak jauh dari tempat itu. Ibu ulat sedang sibuk menggigiti daun.
Dengan tanpa ragu dan malu, ia menyampaikan niatnya. Maaf, jika kalian mau, aku bersedia menjadi kereta kalian. Kumbang kecil dan belalang sangat gembira mendengarkan niat baik ibu ulat itu. Mereka pun menerima tawaran itu. Kemudian mereka mengikatkan pita cantik pada ibu ulat. Selanjutnya, mereka berangkat menuju ke pesta itu dengan berkendara ibu ulat. Kita bisa evaluasi mengenai pertanyaannya. Yang 4, kutipan paragraf pertama teks dongeng fantasi tersebut merupakan bagian musim panas kini telah tiba, pergilah Cynthia. Pergilah Cynthia. Cynthia itu siapa? Si kumbang kecil mencari kawannya. Nah, jelas kutipan pertama teks paragraf pertama teks merupakan orientasi atau pengenalan tokoh. Karena di situ dikenalkan Cynthia. Jadi jawabannya adalah A. 5. Dalam kutipan dongeng fantasi tersebut terdapat kata menyusuri. Makna kata menyusuri adalah menemukan jalan lain, bukan mengikuti jejak teman, bukan menuruti bagian tepi, benar, menelusuri kehidupan itu, bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. 6. Amanat yang tersirat dari isi dongeng fantasi tersebut adalah, kita lihat nomor 6 ya. Pentingnya menghadiri sebuah pesta, bukan. Memberikan hiburan terbaik dalam sebuah pesta, bukan. Perlunya kerjasama untuk kesejahteraan seseorang. Nah, ini apa? Dibuktikan oleh si ulat. Si ulat yang bersedia menarik kereta. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang C. Lanjut teks berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk teks ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, hai anak muda, apa yang kau lakukan? Apa kau mau mencuri telur-telur kami? Maaf, aku Itang terbata. Tubuhnya bergetar ketakutan. Mengapa engkau tega sampai akan mencuri telur-telur kami? Tanya burung kuau betina setelah bangun dari tidurnya. Maafkan aku. Aku hanya ingin pandai agar bisa naik kelas. Sesuai dengan cerita yang berkembang di desaku, jika seseorang makan telur burung kuau, niscaya akan jadi anak yang pintar, cerdas, bahkan bisa jadi sakti dan memiliki kekuatan. Apakah ada orang di desa tempat tinggalmu ada yang membuktikan itu? Tanya kuau betina. Itang terdiam dan menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata lirih. Tidak pernah. Perlu kamu ketahui, tidak ada seseorang yang mencapai hal-hal tersebut tanpa adanya usaha dan kerja keras. Perlu kamu ketahui juga bahwa telur-telur itu merupakan generasi terakhir kami yang masih bertahan di muka bumi ini. Sebagai anak manusia, sepatutnya engkau berkewajiban ikut menjaganya, kata kuau jantan. Hal negatif dari sosok Itang dalam kutipan tersebut adalah, negatifnya apa? Dia mau mencuri. Nah, mencurinya itu dalam rangka apa? Pemenuhan kebutuhannya. Jadi kita bisa memilih jawabannya. 7 adalah cara untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu tadi dengan cara apa? Mencuri. Seperti itu. Jadi jawaban 7 adalah yang C. 8. Akibat konflik dalam kutipan fabel tersebut di atas adalah, konfliknya adalah Itang menjadi anak yang pintar dan cerdas, bukan? Itang dinasehati oleh tokoh burung kuau betina. Nah, yang tepat adalah B. Kalau konflik itu kan pasti dua pihak. Yang pertama, pihak pertama Itang yang berusaha mencuri, dan kuau betina yang berusaha untuk menasehati si Itang. Jadi jawaban 8 adalah yang B. Sebentar.
Oke, mohon maaf ya, tenggorokannya Pak Jul kering, jadi harus minum dulu. Tadi habis bahas bahasa Indonesia SMA juga, teksnya kan panjang juga, jadi penjelasannya lumayan menyita banyak tenaga. Ini tadi yang 8B ya. Kita lanjut. Bacalah kutipan dongeng fantasi berikut. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sombong. Dia tinggal di hutan pinggiran desa. Dia memiliki kebiasaan buruk, yakni suka mengejek hewan lain seperti kura-kura, siput, semut, dan hewan kecil lain. Akibatnya tidak ada hewan yang suka terhadap kelinci yang sombong itu. Si kelinci berjalan dengan angkuhnya. Saat berjalan ia bertemu dengan kura-kura. "Hei kura-kura, kamu jangan jalan saja dong. Berlarilah agar cepat sampai," sapa kelinci menunjukkan kesombongan. "Tidak apa-apa kelinci, jalanku memang lambat. Bagiku yang penting bisa sampai dan selamat daripada cepat-cepat tetapi jatuh dan terluka," jawab kura-kura dengan tenang. Kemudian, "Bagaimana jika kita beradu lari, kura-kura? Jika engkau menang, akan aku beri hadiah," kata kelinci sambil tertawa dengan nada mengejek. Ia lalu bergumam, "Mana mungkin si kura-kura bisa mengalahkanku?" Meskipun dalam keadaan terpaksa, kura-kura akhirnya mau bertanding dengan kelinci karena takut oleh ancaman kelinci. Mbak Serigala lah yang menjadi wasitnya. "Oke, 1, 2, 3, mulai." Pak Serigala memberi aba-aba. Kelinci segera meloncat mendahului kura-kura. "Ayo kura-kura, lari dong," teriak kelinci. "Baiklah, aku tunggu di sini." "Ya," teriaknya dari kejauhan. Kelinci pun duduk-duduk sambil bernyanyi. Tidak lama kemudian ia tertidur. Kura-kura terlihat berjalan pelan tapi pasti. Ia melaju dengan sekuat tenaganya. Ternyata diam-diam ia telah melewati kelinci. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh kura-kura. Meskipun begitu, kura-kura tetap bersikap baik. Ia hanya meminta agar kelinci jangan sombong lagi. Setelah itu, kelinci berjanji tak akan sombong dan mengejek lagi. Kesimpulan yang tersirat pada dongeng fantasi tersebut adalah hidup bersama tidak boleh sombong dan mengalahkan orang lain, bukan ya? Kesombongan merupakan karakter tokoh itu juga bukan? Hidup bersama boleh sombong dan selalu berusaha, apalagi ini. Nah, pesannya adalah tentu jangan bertingkah laku sombong yang disimbolkan oleh si kelinci dan menyepelekan orang lain. Seperti itu. Jadi, kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang 9 adalah yang D. Jangan bertingkah laku sombong dan menyepelekan orang lain, seperti halnya kelinci. Kemudian nomor 10. Cermati pantun rumpang berikut. Pagi-pagi menanam kedondong. Setelah selesai menanam pisang, jadi orang janganlah sombong. Nah, mestinya ini nanti akhirannya adalah ang. Nah, tentunya adalah kalau sombong dibenci orang. Jadi jawaban 10 adalah D. Kita bisa lihat ini. Ong, ang. 11. Teks tersebut tidak dapat disebut pantun karena bila kita baca dulu. Bila ada sumur di ladang terbuat dari daun ilalang. Bila ada pohon panjang buahnya banyak enak dipandang. Nah, bukan pantun. Karena apa? Ini sajaknya tidak AB-AB bukan? Ini kan sajaknya A ini. A. Jadi dia bukan pantun. Ya. Karena tidak bersajak AB. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian 12. Buku dibaca, ilmu dicerna. Itulah tanda orang yang mampu meraih prestasi, meraih cita untuk ditiru. Kesalahan syair di atas adalah, kita lihat dulu. Nah, mestinya ini untuk ditiru ini. Ya. Lainnya ini syarat syair itu jumlah suku katanya adalah 8 sampai 12 suku kata. Ya, jumlah suku katanya. Tapi kalau ini berapa suku kata? Coba kita hitung ya. Untuk ditiru. Cuma 5 suku kata. Jadi kesalahannya adalah baris keempat tidak sesuai syarat minimal suku kata. Jadi jawaban 12 adalah yang D. Kita lihat 13. Lanjut ke 13. Perhatikan gurindam berikut ini. Jika ingin mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia.
Telaah yang sesuai dengan isi gurindam tersebut adalah telaah yang sesuai. Jika ingin mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Nah, ini merupakan bentuk kalimat majemuk. Ya, kalau AB-AB itu bukan, karena gurindam itu tidak menganut sajak AB-AB. Bukan pengembangan deduktif juga. Pola kalimat juga tidak tunggal karena ada dua. Ingin mengenal orang mulia, kalimat pertama. Lihatlah pada kelakuan dia, itu kalimat kedua. Jadi karena ada dua kalimat bisa dikatakan sebagai dua buah kalimat. Polanya adalah pola kalimat majemuk. Jadi jawabannya adalah yang C. 14. Panaskan malam atau lilin di wajan dengan api kecil sampai mencair. Jangan menggunakan api yang besar untuk menjaga kestabilan suhu kompor. Ambil malam dengan menggunakan canting. Lukislah kain putih dengan canting tersebut sesuai pola yang ada di kain. Kata-kata yang bermakna perintah adalah tentu, panaskan, ambil, lukislah. Jadi jawabannya adalah yang C. Biasanya akhiran lah itu berupa kata perintah ya. Cermati teks berikut. Ada beberapa cara untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Apakah Anda sudah paham cara mencuci tangan yang benar? Berikut ini dipaparkan cara mencuci tangan yang benar. Nah, teks di atas adalah struktur teks prosedur. Bagian ada beberapa cara. Nah, itu berarti adalah mengenai tujuan. Ya kan? Mengenai tujuan. Yang kemudian langsung tujuan teks prosedurnya apa? Kemudian ini kan ada alasannya. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuannya. Kita lanjut. Ada teks lagi di sini. Hari berganti hari, sang kuryang pun sudah dewasa. Setiap hari ia pergi mengembara dari desa ke desa. Akhirnya sampailah ia di suatu desa yang seperti pernah dia kenal. Tidak lama kemudian lewatlah seorang wanita cantik yang baru pulang mandi dari sungai. Sang kuryang kemudian memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Dayang Sumbi, demikian namanya. Nama wanita yang tinggal di gubuk di tengah hutan seorang diri tersebut. Sang kuryang sangat terkejut mendengar nama itu, seperti nama yang tidak asing baginya. Pada suatu hari ketika sang kuryang menyisir rambut, terlihatlah bekas luka di kepalanya. Dayang Sumbi segera bertanya sebab luka di kepalanya itu. Sang kuryang pun menceritakan seluruh peristiwa yang membuat Dayang Sumbi tersentak kaget. Sang kuryang, katanya terbata-bata, sebenarnya engkau adalah anakku. Telah bertahun-tahun aku mencarimu. Sang kuryang kaget namun tidak mau menerima pengakuan ibunya. Ia bahkan menuduh Dayang Sumbi sengaja berkata demikian sebagai alasan untuk menolak cintanya. Sang kuryang marah sekali dan ia tetap bertekad akan menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi bersedia dinikahi dengan syarat sang kuryang harus membuat perahu besar dalam waktu 1 malam dan harus selesai sebelum matahari terbit. Sang kuryang pun menyetujui syarat itu. Setelah malam telah larut, perahu yang dibuat sang kuryang sudah hampir terwujud. Melihat hal itu, Dayang Sumbi kemudian berdoa dengan memohon kepada Dewata agar malam cepat menjelang pagi. Doa Dayang Sumbi terkabul. Tiba-tiba matahari mulai bersinar di ufuk timur dan penduduk sudah bangun seperti biasanya. Konflik dalam kutipan dongeng di atas adalah konfliknya adalah sang kuryang tidak mau menerima pengakuan bahwa ia adalah anak dari Dayang Sumbi dan tetap akan mengawininya. Nah, jadi jawaban yang 16 konfliknya adalah yang A. 17. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri dongeng di atas adalah, coba kita evaluasi. Sang kuryang jadi menikahi Dayang Sumbi karena berhasil membuat perahu, bukan ya? Sang kuryang gagal menikahi Dayang Sumbi karena tidak dapat menyelesaikan pembuatan perahu. Ini dibuktikan dari apa? Karena paginya langsung berlalu. Sebenarnya masih malam, tapi
seketika itu karena Dewata mengabulkan permohonan Dayang Sumbi langsung menjadi pagi. Jadi Sang Kuryang gagal menikahi Dayang Sumbi. Jawaban 17 adalah yang B. Kemudian cermatilah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Urutan teks prosedur tersebut yang tepat adalah ini cara menanak nasi ya. Mestinya adalah ambil beras dulu, kemudian cuci beras. Tidak perlu bahas yang lainnya, langsung saja ambil beras, cuci. Berarti 87. Kita lihat 87. Seperti itu. Karena apa langkah untuk membuat nasi? Membuat nasi itu kan mestinya mengambil beras kemudian dicuci dulu. Kalau yang lainnya kan nggak mungkin. Masa mengambil beras langsung menyolokkan rice cooker, mengambil beras terus memasukkan ke dalam magicom nggak dicuci dulu, kan nggak mungkin. Berarti jawaban yang tepat 18 adalah D. 19. Dilihat dari strukturnya, teks prosedur tersebut termasuk bagian jelas langkah-langkah. Karena di sini adalah tahapannya, ada 8 tahapan, ada 8 langkah bagaimana menanak nasi memakai rice cooker. 20. Barang siapa mengenal diri maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Bacalah teks berikut. Maksud teks di atas adalah tentunya kita bisa menyimpulkan barang siapa mengenal diri, untuk mengenal diri maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Berarti kita juga harus mengenali Tuhan kita. Jadi arti dari teks tersebut adalah untuk bisa mengenal diri sendiri maka kenalilah Tuhan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk pembahasan nomor selanjutnya. Mungkin akan Pak Jul buat pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.